Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bunda Erni Wijayanti dari SMP Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bunda berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini yaitu tentang teks narasi fantasi. Kemudian KD kita hari ini yaitu KD 3.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan bagian-bagian struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang disajikan secara tepat dengan penuh tanggung jawab. Sebelum Bunda menjelaskan tentang struktur teks cerita fantasi, lebih baik kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih teks cerita fantasi. Meskipun sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya, tapi hari ini Bunda akan menjelaskan lagi tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita fiksi yang mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Adapun struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi yaitu bagian yang berisi permasalahan mulai dari munculnya masalah sampai menuju puncaknya masalah atau klimaks. Terakhir yaitu resolusi. Resolusi yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita. Berikut anak-anak Bunda sajikan salah satu contoh teks cerita fantasi yaitu berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menari berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan gemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Saya semua mata pelajaran sehingga selalu mendapatkan prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan.
Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Lah, anak-anak, dari cerita tadi bisa Bunda di sini ya, bisa Bunda sajikan bahwa dari struktur teks narasi fantasi yang sudah Bunda sajikan tadi, pertama, orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh latar. Tokohnya siapa? Ardi, Handi, dan Dani. Kemudian latarnya. Latarnya di situ pagi hari di Candi Trowulan. Komplikasi. Apa sih timbul masalah yang ada pada cerita tersebut sampai memuncak? Pertama yaitu tiba-tiba Handi berteriak minta tolong. Yang kedua, Dani dan Ardi bantu hingga masuk ke lubang. Yang ketiga, boleh kembali asal mampu menjawab pertanyaan. Kemudian terakhir resolusi. Resolusi atau penyelesaian masalah yang terjadi dalam cerita tersebut yaitu mereka kembali lagi ke permukaan Candi Trowulan. Nah, itulah anak-anak struktur teks narasi dari cerita yang Bunda sajikan tadi. Yang kedua, penjelasan selanjutnya yaitu ciri kebahasaan cerita fantasi. Pertama, penggunaan kata ganti dari nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Aku, mereka, dia, Eko, Dodi. Itu contoh dari penggunaan kata ganti dari nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kemudian yang kedua yaitu kata panca indera. Dalam kurung deskripsi tempat, waktu, dan suasana. Pertama, tempat. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut. Di situ ada 2 kata yang bercetak warna merah, 3 rumah. Nah, itu adalah menandakan tempat. Yang kedua, waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit. Di situ juga ada kata bercetak warna merah, tengah malam itu menandakan waktu. Yang ketiga adalah suasana. Kamarnya terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ada kata sunyi dan penuh kesedihan. Itu adalah menandakan suasana. Selanjutnya ada kata sambung atau konjungsi, urutan waktu. Konjungsi, contoh, konjungsi yaitu kata sambung ya anak-anak ya. Contoh, konjungsi urutan waktu, kemudian setelah itu, tiba-tiba, ketika ya. Kemudian yang keempat, kata ungkapan atau keterkejutan. Contoh dari kata ungkapan yaitu tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, itu adalah contoh dari kata ungkapan atau keterkejutan. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu kalimat langsung. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, di situ ditandai dengan apa? Kalimat langsung itu ada kalimat itu diapit dengan tanda petik. Dan diakhiri kalau di contoh itu diakhiri dengan tanda seru karena itu merupakan seruan dari Fona yang sedang kalang kabut, ya. Ya, di situ ada contoh kalimat yang bisa kalian lihat yaitu anak-anak ya, raksasa itu mengejar kita. Itu adalah kalimat langsung. Kalimat yang diungkapkan dari orang pertama kepada orang pertama kepada orang kedua. Itu salah satu contoh kalimat langsung. Langsung diucapkan kepada orang yang kedua. Kemudian
Di situ ditandai dengan diapit dengan tanda kata itu ya. Kalau di situ ada kata seru, tanda seru dan diapit dengan tanda petik. Itu adalah salah satu contoh kalimat langsung. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan apa yang kalian dapatkan hari ini semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.